Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Eh, Semoga para sedulurku, para subscriberku sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk para sahabatku, para subscriberku di channel Kang Sueb. Di momen dan di hari spesial ini saya mengucapkan ucapkan terima kasih yang selalu support dan yang selalu dukung di channel saya, dan saya ucapkan mohon maaf lahir batin dari hati yang paling tulus dan paling dalam apabila ada kata-kata ataupun perbuatan saya dalam penyampaian konten yang kurang berkenan di hati. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Oke, sebelum kita lanjut ke konten selanjutnya, yaitu konten bagaimana untuk di tema kita kali ini, bagaimana kita bangkit dari terpurukan di tahun 2023. Oke, kita tahu ya bagaimana seseorang ataupun seseorang yang sedang jatuh ataupun terpuruk itu memang benar-benar dari fisik dan mental dan sosialnya itu sangat memang benar-benar terganggu dan down ya. Kita jangan kita harus bangkit ya. Kita tahu dunia ini selalu berputar. Bagaimanapun siklus ini akan selalu berputar. Mungkin kita keadaan sekarang ini lagi memang benar-benar di bawah ataupun memang benar-benar lagi di dasar. Bagaimana nanti kita bisa bangkit lagi. Oke, buat para sahabatku, para sedulurku yang keadaannya saat ini lagi benar-benar jatuh ataupun mentalnya lagi jatuh, ayo kita bangkit. Jangan terpuruk dengan keadaan ataupun diam di tempat, tapi bagaimana caranya kita menyiasati atau eh, bersiasat atau menyiapkan ide-ide ataupun actionnya untuk kedepannya para sedulurku lebih semangat lagi dan lebih merubah takdir hidupnya. Oke, simak terus videonya. Di sini akan saya berikan 7 cara bagaimana para sedulurku bisa bangkit dari keterpurukan. Oke, simak terus video saya agar tidak gagal paham. Oke, bagaimana 7 cara bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Nah, cara yang pertama atau poin ataupun langkah yang pertama adalah menerima dan menyadari realita. Nah, di sini maksudnya menerima dan menyadari realita kita yang sekarang ini, bahwa kita memang sedang jatuh dan kita harus bisa menerima dengan hati yang legowo dan hati yang ikhlas ya. Terus jangan menyalahkan dengan keadaan ataupun sebab musabab kita bisa jadi jatuh, itu jangan disalahkan, tapi sudah terimalah bahwa keadaan kita saat ini sedang jatuh dan harus bagaimana kita bangkit dan berdamailah kepada diri kita sendiri. Cara yang pertama itu menerima dan menyadari realita keadaan kita sekarang. Kita harus bisa menerima. Jangan kita tidak menerima, oh keadaan kita ini jatuh tapi saya masih nggak menerima gitu. Belajarlah menerima dengan keadaan yang sekarang. Oh, bahwa memang saya ini sedang jatuh dan memang di keadaan atau di fase ini saya harus menerima prosesnya, menerima segala-galanya, konsekuensinya. Ini yang harus kita terima. Nah, di situ langkah yang pertama itu adalah menerima dan menyadari dulu keadaan kita yang saat ini, supaya kita bisa melangkah untuk ke cara ataupun langkah selanjutnya menjadi lebih sukses. Nah, untuk cara yang kedua itu adalah istirahatkan pikiran. Kita tahu ya, ketika kita terpuruk itu masalah bener-bener pasti bakal berdatangan bertubi-tubi ya. Udah pasti kekecewaan, kegagalan, kegelisahan, malu, itu udah pasti semua datang ke diri kita ya. Tapi biarkan saja itu kita terima, tapi jangan kita selalu memikirkan. Udah biarkan, istirahatkan pikiran kita terhadap hal-hal seperti itu. Jadi jangan terlalu fokus ke bagaimana situasi dan keadaan kita yang lagi sedang jatuh, tapi bagaimana kita istirahatkan, walaupun kita tahu itu pikiran itu akan mengganggu kita, tapi istirahatkan, jangan memikirkan ke arah ke situ. Oke. Nah, cara yang ketiga yaitu bahagiakan diri sendiri. Tidak ada yang bisa membuat bahagia selain dirimu sendiri kan.
Orang lain hanya membantu kamu dan menambahkan saja. Kamu harus menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri walaupun kondisi hidupmu sedang berantakan. Jadi caranya ya dari dalam ataupun dari pribadi kita sendiri itu bangkitkan, ciptakan ataupun buat supaya bahagia walaupun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Dengan caranya bagaimana? Ya bersyukur dengan keadaan kita masih bisa sehat, masih bisa banyak waktu, masih bisa berpikir, masih banyak lah, bersyukur. Nah, untuk cara yang keempat yaitu selalu bersyukur ya. Jadi kalau orang yang banyak bersyukur itu insya Allah nanti nikmat ataupun bahagia kita itu akan ditambah. Jadi usahakanlah walaupun keadaan kita sedang jatuh ataupun sedang apapun itu, usahakan kita banyak bersyukur menikmati waktu, bersyukur keadaan kita seperti ini masih bisa makan, bersyukur kita masih dikelilingi orang-orang hebat ataupun orang-orang yang memang selalu support kita. Itu selalu bersyukur, karena nanti dari mindset ataupun cara kita bersyukur itu akan menambahkan kesuksesan ataupun kebahagiaan kita, ataupun menambahkan kekuatan kita untuk bertahan di keadaan tersebut. Makanya bersyukurlah dengan keadaan ataupun dengan keadaan kita saat ini. Terus poin yang kelima adalah memotivasi diri. Oke, kita banyak dapat support atau dukungan dari keluarga kita, teman, sahabat, karib, siapapun itu ya yang dekat dengan kita. Tapi yang utama adalah motivasi diri adalah lahir dari sanubari ataupun pribadi diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri. Dengan caranya apa? Dengan memindset pikiran alam bawah sadar kita, bagaimana caranya kita kedepannya akan sukses dan bakal sukses ataupun pasti sukses. Setiap kita bangun tidur, kita diem merenung dulu bagaimana memprogram pikiran itu supaya saya yakin saya akan sukses dan saya yakin saya akan bahagia. Tuh, lakukan terus setiap harinya. Itu namanya memotivasi diri yang berulang-ulang. Insya Allah cara ini juga akan efektif apabila digunakan para sedulurku dalam keadaan terpuruk ya. Memotivasi diri sendiri, karena itu nanti akan menjadi kebiasaan dan menjadi program otak ke depannya. Terus poin yang selanjutnya itu poin keenam atau cara yang keenam, itu menyusun rencana selanjutnya. Nah, di keterpurukan kita ini kita juga harus tetap berpikir positif, berpikir bagaimana kita menciptakan ide-ide ataupun peluang. Nah, itu dengan cara apa? Menyusun rencana ataupun mindset. Misalnya kita punya usaha, ya harus kita bangun usahanya dari mana, dari nol, dari 1, dari 2. Misalnya usaha kita tentang jasa, bagaimana kita mengembangkan usaha itu menjadi berkembang. Intinya menyusun rencana lah. Susun rencana sebanyak mungkin dan sebanyak mungkin kita aplikasikan. Itu poin selanjutnya, kalian harus punya rencana dan yang terstruktur dan sistematis supaya kedepannya teman-teman menjalankan suatu program ataupun suatu usaha itu sukses ataupun terbukti dan menjadi jalan wasilah untuk kesuksesan para sedulurku semua. Nah, cara yang ketujuh ataupun cara yang terakhir yaitu jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Jadi ada pepatah jas merah jangan lupakan sejarah. Maksudnya di sini boleh kita mengingat sejarah, tapi sejarah yang baik-baik saja. Kalau untuk sejarah yang kurang baiknya itu kita simpan rapat-rapat ya. Jadi dari kesalahan kemarin itu kita bakal belajar bagaimana kita menjadi lebih baik lagi dari kedepannya. Jangan sudah tahu kita salah, masa lalu kita masih kita pergunakan seperti itu dan cara seperti itu. Jangan seperti itu. Tapi bagaimana masa lalu itu mengingatkan kita agar menjadi lebih baik lagi dan lebih sukses lagi ke depannya. Boleh kita mengingat, oh ya nih dulu saya jeleknya di sini, dan ke depannya saya nggak akan pernah mengulangi kesalahan saya di masa lalu saya seperti itu. Mungkin
untuk topik atau tema kita kali ini nggak panjang lebar ya, seperti itu aja, cara bangkit dari terpurukan mental ataupun para sedulurku semua. Semoga video ini sangat bermanfaat. Jangan lupa di share, yang belum komen di komen agar saya bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Mungkin saya Eri sekian saja ya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.